Puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Haleluya, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sehingga dalam keadaan kita sampai pada malam hari ini, malam yang ke-69, kita tetap ada di dalam kasih dan perlindungan pertolongan Tuhan. Setelah kurang lebih 2 bulan kita bersama-sama selalu berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sungguh nyata pertolongan, penyertaan, perlindungan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tetap sehat kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, karena itu mari kita akan membaca kitab atau firman Allah. Saya ambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Ya, karena itu saudara dengarkan baik-baik saya baca, saudara lihat di Alkitab masing-masing dan simak. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan memandang para pengusung. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak itu dan duduk, dan ia mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya. Puji Tuhan, selama 89 kali malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dalam kurun waktu 2 minggu 2 bulan. Ya, 2 bulan 2 minggu kepada saudara. Mungkin malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan gayanya lain daripada yang sebelumnya. Ya, saya tidak tahu juga gaya apa namanya. Ya, kalau Pak Gembala di tempat ini mungkin dia tahu. Ya, jenis-jenis khotbah seperti apa. Yang saya tahu hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, seperti apa saya sampaikan, ya itu saya tidak mengerti, saya tidak tahu apanya. Pokoknya saya hanya berharap kepada Roh Allah, Roh Kudus, apa yang dia perkatakan lewat mulut bibir saya, itu yang saya sampaikan kepada kita semua sebagai penyambung lidah Allah. Ingat, hamba Tuhan bukan hanya gembala, pendeta, bukan hanya nabi, rasul, tetapi kita semua ini adalah penyambung lidah Allah. Jadi di saat kita berkata-kata firman Tuhan, kita sudah menyampaikan isi hatinya Tuhan. Karena kepada kita diberikan tugas untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan menerimanya dibaptis, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini saudara bukti dari firman Allah yang kita baca pada malam hari ini menunjukkan bahwa tidak selamanya yang akan mengalami mujizat itu harus memiliki iman. Tidak selamanya seseorang yang akan mengalami mujizat itu dia harus beriman dulu. Tergantung dari tujuan dari setiap pelayanan yang akan diberlakukan. Ya, tujuan setiap pelayanan yang kita lakukan yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di saat-saat tertentu, jikalau kita melayani kepada orang-orang yang hidupnya belum di dalam Tuhan, masih hidup di luar Tuhan, saudara, kita bisa membuat mujizat hanya dengan iman sepihak. Iman yang ada pada kita itu bisa melakukan mujizat,
Karena tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat di dalam ayat yang ke-17 di sini, maka tersiarlah kabar ya tentang Yesus. Nah, jadi itu menjadi bekal bagi kita untuk keluar pergi kemanapun Tuhan menyuruh kita, mengutus kita untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, untuk bersaksi akan nama Yesus. Baik itu kita datangi langsung orangnya, kita sampaikan firman secara langsung, atau mungkin lewat komunikasi. Tergantung daripada apa yang bisa kita buat, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan. Daripada kita gunakan fasilitas yang ada hanya untuk hal-hal yang tidak menguntungkan, hanya untuk hal-hal yang tidak memberi hidup, maka kita gunakan setiap fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan belajar tentang peristiwa mujizat yang Tuhan lakukan pada peristiwa yang kita baca pada malam hari ini. Bagaimana Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Ya, segala mujizat yang dibuat oleh Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ingat saudara, tidak ada yang kebetulan. Pada waktu itu Yesus ada perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Dan ingat, Yesus bukan hanya berjalan toh. Jangan kita hanya berpikir bahwa yang dimaksud saat ini Yesus sementara berjalan, ya, secara kenyataan dia berjalan kaki, ya. Tetapi yang harus kita pegang paling utama, dia sementara melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, sementara melakukan pelayanannya. Kenapa? Karena ingat, di sana ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Yang dikatakan berbondong-bondong mengikuti dia, saudara, itu tidak berkeputusan, itu yang mengikuti, ya, sambung menyambung mengikuti dia. Berbicara kata mengikuti di dalam Alkitab bukan hanya mengikuti oleh karena dia sementara jalan, tetapi mengikuti akan karakter hidup Yesus, mengikuti akan keinginan Yesus, kehendak Yesus dalam hidup ini. Tetapi pada malam hari ini kita berbicara sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Yesus datang di kota Nain disertai oleh murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan kejadiannya peristiwa ada pada pintu gerbang siap untuk masuk ke kota Nain. Sementara dari dalam kota ada satu rombongan lagi yang akan keluar untuk menuju ke pekuburan. Ya. Ini kota, saudara. Kalau secara logika kita pikir, biasa kalau kuburan yang ada di kota bukan di pinggir kota, seringkali dia ada di tengah kota, ya. Tetapi tidak usah kita berlogika seperti itu. Kita akan melihat, ya, apa tujuan mujizat Yesus dia lakukan bagi orang yang ada di Nain, yang bermanfaat untuk saya dan saudara, ya. Karena anak muda yang bangkit ini untuk kita tidak ada manfaatnya. Manfaatnya untuk ibunya pada masa waktu itu. Tetapi kita membaca Alkitab, apa manfaat dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini untuk kita dan untuk orang lain ketika kita dipercayakan Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka lewat ini. Kita akan terfokus pada ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ayat 14, ada 3 ayat di sana. Yang pertama, saudara, saya akan ambil di sana. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya. Di sana firman Allah menjelaskan bahwa anak laki-laki ini adalah anak tunggal, ya. Berarti tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya. Sementara ibunya adalah seorang janda, ya. Saya ibaratkanlah, misal saya kasih contoh seperti Ibu Damaris, sekarang ini dia seorang janda, tetapi hanya mempunyai seorang anak, satu-satunya anak yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sementara dia sudah janda. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa di dalam sebuah rumah, kalau dia seorang perempuan memiliki seorang anak laki-laki, seluruh pengharapannya, seluruh kehidupannya, seluruh sandarannya di dalam rumah tangganya itu mereka hanya berdua. Seorang ibu hanya akan menaruh pengharapannya kepada si anak ini, ya. Kenapa? Karena dia anak laki-laki, dia bisa bekerja, dia bisa menghidupi ibunya, dia bisa mencari pekerjaan seperti yang dialami oleh beberapa ibu yang ada di jemaat di Mawar Saron ini. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi seperti apa. Menunjukkan bahwa dengan kematian daripada anaknya ini bagi ibu janda ini, dia sementara di dalam sebuah pergumulan yang besar.
Dia sementara menghadapi persoalan yang sebenarnya tidak bisa dia hanya mau katakan, dia mau ungkapkan dengan kata-kata saja. Sehingga dia hanya mengungkapkannya di dalam air matanya. Dia menangis. Kenapa? Kita seringkali manusia tidak memikirkan kebutuhan orang. Ya. Tetapi ketika kita memiliki hati sama seperti Yesus, kita akan bisa jadi sama seperti Yesus dan melakukan mujizat apa yang dia lakukan. Karena sesuai janjinya yang kita baca kemarin malam, yaitu kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Jadi oleh karena anaknya anak tunggal dari seorang ibu janda, ini kita perhatikan bahwa ibu janda betul-betul kehilangan, betul-betul menghadapi sebuah pergumulan yang besar yang tidak ada taranya. Kemudian kita perhatikan di sana banyak orang dari kota itu yang menyertai janda itu. Kenapa sampai firman Allah harus sertakan, harus menjelaskan sedetail ini, bahwa ada banyak orang yang mengikuti, yang menyertai. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu janda ini diketahui oleh masyarakat yang ada di situ, pergumulannya mereka memang besar, sehingga mereka memiliki suatu inisiatif, atau mungkin karena oleh persekutuan yang terjadi di dalam itu, mereka berupaya untuk memberikan penghiburan kepada ibu janda ini. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh manusia yang banyak itu tidak bisa mengubah keadaan yang sementara terjadi, bahwa anaknya itu tetap mati dan tidak bisa dikembalikan lagi kepadanya untuk menjadi hidup sehingga dia bisa terhibur. Itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita ini semakin banyak juga manusia kita mau andalkan untuk kita mencari pertolongan, untuk kita mencari supaya kita punya persoalan masalah yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak bisa untuk menyelesaikan masalah. Kita lihat dengan keadaan sekarang dalam masa COVID-19. Apapun yang diupayakan oleh manusia, selama itu tidak berarah kepada mengandalkan Tuhan, saudara, tidak akan terjadi apa yang disebut mujizat. Karena yang disebut mujizat bukan hanya menyembuhkan, tetapi mujizat yang memulihkan. Kalau kita disembuhkan dari sakit, bukan hanya sekedar disembuhkan yang disebut mujizat, tetapi dipulihkan. Ya. Kita yang sakit, oleh karena kita berbuat dosa, ketika kita disembuhkan secara jasmani, kita juga disembuhkan secara rohani. Itu yang disebut dipulihkan. Nah. Jadi di sini menjelaskan bahwa sebanyak-banyaknya orang yang menjadi undangan, yang perhatian kepada ibu janda ini, tidak bisa memberikan jalan keluar bagi ibu janda ini. Tetapi ingat, penjelasan ini sudah terjadi setelah rombongan orang bawa orang mati ini dengan rombongan Yesus bertemu, ya. Karena pertemuan mereka sudah terjadi sebelum diceritakan hal ini. Ayatnya yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, saudaraku, ketika Tuhan melihat janda itu, kita mengambil memetik kata ketika Tuhan melihat janda itu. Apa yang dia lihat kepada ibu janda itu? Pasti dia lihat pertama banyak orang. Ya. Dia lihat ada orang yang busung peti. Kemudian dia lihat ada orang yang menangis terseduh-seduh. Dan Yesus pasti sudah pastikan bahwa di dalam nalarnya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, sebagai seperti kehidupan kita manusia 100%, kita pasti bisa tahu bahwa orang yang betul-betul terpukul pada saat itu, orang inilah yang mengalami persoalan yang besar itu. Bahwa ibu inilah yang punya anak yang sementara mati itu. Ya. Jadi ini saudara, sehingga Yesus melihat, ya, apa dikatakan di sana? Ketika Tuhan melihat janda itu, ya, apakah hanya janda yang dia lihat? Tetapi pandangannya terarah kepada janda, karena janda itu sementara menangis terseduh-seduh. Dan Yesus tahu bahwa orang ini butuh pertolongan, bahwa orang ini butuh dia terlepas dari persoalan. Nah, kemudian setelah dia melihat itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang seringkali tidak ada keluar dari diri kita manusia. Ini yang sudah hilang dari kita manusia, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita selalu mengatakan, kasihan orang itu, bukan main. Mungkin dia sudah tidak makan, mungkin dia sudah tidak punya pembeli beras lagi, mungkin dia sudah tidak punya ini. Kita manusia hanya tahu saja berbicara, padahal kita bisa membantu dia. Kita bisa untuk melepaskan dia
tidak pernah melakukan mujizat yang seperti dilakukan oleh Yesus. Bukan hanya membangkitkan orang mati. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, kenapa mereka tidak sembuh? Karena kita tidak ada rasa kasih di dalam diri kita. Melihat keterbatasan orang lain, melihat kekurangan orang lain, melihat kemalangan orang lain. Secara manusia mungkin kita rasa kasihan, tetapi kita tidak berbuat untuk melepaskan dia dari rasa kasihan. Apa guna saudara kita memiliki kasih kalau kita tidak transparasikan, kita tidak lakukan kasih itu? Demikian di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mengatakan kita mengasihi Yesus, kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita tidak memberikan hidup kita sepenuhnya datang kepada Tuhan. Kita tidak menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hanya mulut saja kita, bibir saja kita yang mengaku, aku mengasihi engkau. Ingat Yohanes 14 ayat 15 berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat dan ayat yang ketiga dan empat. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi kalau kamu bilang kamu mengasihi aku, tetapi kamu tidak mengikuti perintahku, kamu adalah pendusta di hadapan Tuhan. Sampai tidak terjadi mujizat. Apa maksud dan tujuan mujizat ini dituliskan di dalam kebenaran firman Allah? Itu dimaksudkan untuk kehidupan kita. Tidak ada lagi maksud dan tujuan dituliskan untuk orang yang ada mengalami mujizat, yaitu janda yang memiliki anaknya yang dibangkitkan oleh Yesus. Tergerak oleh belas kasihan. Dan setelah dia tergerak oleh belas kasihan, apa saudara? Dan dia mengeluarkan sebuah bahasa motivasi. Jangan menangis. Apa yang Yesus selalu lakukan saudara kepada kita? Banyak perkataan-perkataan indah Yesus yang dia bilang. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Jangan kamu ragu. Jangan gelisah hatimu. Jangan kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini seringkali yang kita tidak sadari dalam hidup ini. Secara tidak langsung berita firman Allah kemarin malam, kita menduakan hati Tuhan. Kita membuat Allah cemburu dalam hidup ini. Kita tidak menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam gereja kita tunjukkan kita punya bagaimana kita percaya sungguh kepada Tuhan di dalam ibadah. Kita meraung, kita menangis, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi setelah kita kembali, apa yang kita lakukan di dalam gereja kita lupakan semuanya. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mengatakan kita mengasihi Dia, padahal sebenarnya kita berdosa di hadapan Tuhan. Ingat, tangisan dan air mata. Ada orang bilang katakan air mata buaya. Tidak semua orang yang datang di gereja menangis, itu menangis sungguh-sungguh. Ataupun mungkin dia sudah menangis sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi hanya terjadi dalam persekutuan. Begitu dia kembali di rumah, dia lupakan semuanya. Dia hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Ingat saudaraku, di sekeliling kita, kita juga selalu mengalami persoalan, sehingga ada orang lain yang harus membuat kita terlepas dari persoalan yang dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kita yang telah mengalami kelepasan dari persoalan, kita harus tetap berkomitmen supaya kita juga bisa untuk melepaskan pergumulan orang lain. Bukan hanya sekedar dengan berbahasa, tetapi juga dengan tindakan, dengan kelakuan kita. Bagaimana engkau berkata bahwa kasihan orang ini tidak pernah pakai baju, sehingga engkau berkata berjalanlah engkau dengan selamat tanpa engkau kasih baju sama dia. Itu adalah iman yang tidak nyata, iman yang bohong-bohong, iman yang abstrak, ya, hanya di kata-kata, hanya penghias bibir saja. Sehingga ketika Yesus sambil ayat yang ke-12 dan sambil menghampiri, ingat, dia melihat ibu janda ini menangis, saudara. Lalu sambil dia menghampiri mayat dari anak muda ini, sementara itu para pengusung berhenti dan ia berkata kepada anak muda ini, bangkitlah. Ingat saudara, kata bangkitlah. Ya, kata bangkitlah yang ditulis dalam kebenaran firman Allah
Sekalipun kenyataan terjadi pada waktu itu, Yesus melakukan mujizat, orang muda itu bangkit dari antara orang mati. Tetapi kata bangkit ini sangat luas bagi kita. Ya. Orang yang sementara dalam keadaan terpapar, terpuruk ekonominya, dalam setiap persoalannya, di dalam kekurangan dan kelemahannya, seakan-akan tidak mampu lagi dalam hal rohani paling khususnya. Kita datang untuk memberikan pengharapan lewat kebenaran firman Allah. Kita sampaikan lewat pengharapan akan keselamatan dari Yesus, kita sampaikan kepada mereka. Dan ini kata bangkitlah, tetapi ayat selanjutnya dikatakan maka bangunlah anak itu. Seharusnya kata untuk melengkapi menguatkan kata bangkitlah, seharusnya kata selanjutnya harus dijelaskan dengan maka bangkitlah anak itu. Tetapi dikatakan maka bangunlah anak itu. Ingat saudara, Lazarus pun yang sudah dikubur 4 hari di dalam kuburan, Yesus tetap berkata bahwa dia hanya tidur. Dia hanya tidur. Itu bisa memberikan pemikiran, membuka pola pikiran bagi kita bahwa kata mati, kata tidur itu memiliki persamaan untuk tujuannya yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang mati rohani, tidur rohani. Sehingga mereka harus dibangkitkan. Seperti ada beberapa jemaat-jemaat yang tidak setia. Itu adalah tanggung jawab dan beban kita. Bukan hanya kita mau doakan mereka, tetapi kita harus memberikan kesaksian juga kepada mereka sebagai tugas kita. Dan kalau kita sudah sampaikan kesaksian kepada mereka, kita sudah berikan bimbingan kepada mereka, tetap mereka tidak bangkit juga, mereka tidak bangun juga, tinggal urusan mereka. Tetapi selama hidup ini saudara, kita terus berusaha melihat, karena setiap orang yang mati rohaninya, mereka itulah yang sebenarnya ada di dalam pergumulan besar. Memang daging mereka tidak merasakan, tetapi kata hati kita melihat rasa kasihan kepada mereka. Kenapa? Ujung-ujung mereka itu adalah kebinasaan. Itulah yang harus menimbulkan rasa kasihan di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar karena mereka kekurangan materi, tetapi dalam kekurangan iman, kekurangan pengharapan kepada Yesus, kita harus terbeban. Karena seperti itulah yang telah kita alami pada masa hidup kita belum datang kepada Tuhan. Kita masih hidup dalam dunia, orang-orang lain berdoa untuk kita, oleh karena mereka terbeban kepada kita, sehingga oleh kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita dipanggil oleh karena pemberitaan firman Allah yang disampaikan kepada kita, atau secara langsung mungkin ada di antara kita yang ditegur oleh Tuhan. Maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yang adalah perintah agung yang kita selalu gembor-gemborkan, perintah agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah saudara kepada kita. Rasa kasihan bukan hanya muncul oleh karena orang meninggal, orang berduka cita, tetapi mati rohani itu yang paling utama, yang harus kita upayakan, supaya bagaimana mereka yang ada di dalam pergumulan, sementara ditawan oleh kuasa kegelapan, kuasa iblis, dilepaskan dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan kuasa iblis, kuasa kegelapan, supaya kita menunaikan tugas kita untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, memberitakan Injil, memberitakan kesaksian. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Ingat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, kamu akan menjadi pemberita Injil. Tetapi di dalam Lukas, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ingat saudara, saksi dengan memberitakan firman Tuhan itu sepadan, ya, sepadan, ya. Kita memberitakan firman Tuhan sama dengan kita bersaksi tentang kemurahan Allah di dalam hidup ini, supaya orang-orang yang tersandung, orang-orang yang jauh, orang-orang yang sakit dalam pergumulan dosa, mereka bisa kita selamatkan. Seperti ditulis di dalam Yudas pasal 1 ayat 23, selamatkan mereka dengan cara merampas dari api. Itu adalah tugas saya dan saudara, sehingga kita akan melihat mujizat terjadi. Ingat, penyertaan Tuhan tetap kekal sampai kepada akhir zaman. Dia menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita percaya saja bahwa kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Karena Bapak Gembala sudah ada, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya.